Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora, salam jumpa di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Pagi hari ini ada Siska dan Anton yang akan menemani Anda sampai pukul 8 nanti. Dan tentu saja Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Siska, Mas Anton, dan pendengar Sonora di seluruh Indonesia Raya dan juga seluruh dunia. Ya. Kita akan kembali menginspirasi Indonesia dan Mbak Siska karena minggu lalu banyak banyak PR ya. Banyak PR ya. Dan banyak pertanyaan juga dari pendengar minggu lalu. Jadi kita sambungkan lagi minggu ini sebagai sesi terakhir untuk kita membahas tema Give thanks in all circumstances. Iya, bersyukur dalam segala keadaan. Dan minggu lalu kita menghadirkan tamu istimewa, Ibu Anastasia Citra. Betul. Beliau adalah seorang ibu yang bersama putra tercinta Jojo yang masih balita, berjuang bersama cancer atau kanker yang hanya satu di antara 1 juta anak. Betul. Dan sekarang minggu lalu kita sudah belajar dari perjalanannya, dan harusnya sih kita mendapatkan banyak inspirasi bahwa memang kadang-kadang hidup tidak persis seperti yang kita inginkan. Dan di saat itulah kita belajar untuk bersyukur. Kata teman saya, rahasia syukur itu sebetulnya tidak sulit. Jadi dalam satu kalimat, untuk berhasil lihat ke atas. Untuk bersyukur lihat ke bawah. Tetapi hari ini kita mau masuk lebih dalam. Karena dari beberapa pertanyaan yang ada, nanti saya akan simpulkan dengan penjelasannya. Mungkin bisa dibacakan Mbak Siska beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora. Ada Ibu Ani di Bali. Pak Eloy, saya mau tanya, kenapa pada saat gaji saya sedikit, saya selalu bersyukur. Tapi ketika saya mendapatkan gaji yang lebih besar, tapi saya tidak pernah bersyukur. Yang lebih parahnya lagi, saya merasa kurang, dan kurang. Ya. Pak Eloy, bagaimana caranya agar saya selalu bersyukur? Itu dari Ibu Ani. Kemudian ada Pak Yuda di Jakarta Selatan, seperti yang sudah saya bacakan minggu lalu. Suatu ketika sepertinya saya sedang merasa bersyukur. Tapi tiba-tiba suatu peristiwa lain terjadi dan rasa syukur itu tiba-tiba berganti dengan kemarahan. Apakah itu berarti yang tadi itu bukan rasa syukur? Ada Pak Lukas, beliau di Cibitung, Bekasi. Bagaimana mengubah pandangan kalau bersyukur tidak selalu untuk hal-hal yang positif saja? Dan ada Pak Agus di Palmerah. Apakah bersyukur dilakukan setelah terhindar dari celaka saja atau juga setelah mendapat sesuatu yang kita inginkan? Itu beberapa yang kita terima, Pak Eloy, SMS-nya. Masih banyak pertanyaan lagi, tetapi sahabat Sonora, kita akan menjawabnya dengan pertama-tama justru kita mau bertanya, kenapa kita mesti membahas tema ini? Iya. Padahal kan ini Sales Mastery and CEO Director Update. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya. Sahabat Sonora, saya bertemu dengan banyak teman-teman yang jago jualan. Tetapi suatu kali kehidupan tidak berpihak dan ternyata mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik. Maka semua yang sudah dirancang dan dijalankan dan digeluti selama puluhan tahun, itu ternyata bisa hilang sekejap mata. Hanya karena tidak bisa menyikapi hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup. Yang memang yang tadi saya bilang, kalau Anda sudah pernah mengalaminya, pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Bahwa kadang-kadang hidup ini sulit sekali. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Morgan Scott Peck di dalam bukunya yang berjudul The Road Less Traveled. Ada jalan yang jarang dilalui orang. Di buku itu, di halaman pertama, Scott Peck, seorang psikiater yang sangat terkenal, dan buku ini terjual 7 juta eksemplar di seluruh dunia. Dia mengatakan begini, life is difficult. Hidup ini sulit. Untungnya tapi memang dia mengatakan, but once you know that life is difficult, the fact that life is difficult no longer matter. Hidup ini sulit, tetapi sekali kamu memahami bahwa hidup ini sulit dan bahkan belajar untuk menyikapinya, maka kenyataan bahwa hidup ini sulit tidak lagi menjadi kenyataan yang terlalu sulit untuk dijalani. Jadi saya merasa Mbak Siska, hidup saya ini memang mendapatkan panggilan khusus, yaitu membantu teman-teman, sahabat Sonora melalui buku, melalui seminar-seminar saya,
untuk empowering people, supaya kita bisa menjalani hidup yang sementara ini dengan kualitas terbaik. Dan salah satunya adalah untuk kita mengerti yang namanya itu give thanks in all circumstances. Dan minggu lalu kita sudah bahas, Mbak Siska, bicara mengenai all ini loh, itu yang menjadi kuncinya, all in everything. Itu sama seperti jam tahan air, itu waterproof. Kalau kita punya jam waterproof itu kan ditaruh di air kan nggak rusak. Iya, tahan dia ya. Tahan. Nah ini juga yang namanya in all circumstances, artinya apa? Situation proof. Jadi ada orang-orang dalam situasi apapun mereka tetap bisa semangat. Mereka tetap bisa itu punya motivasi yang tinggi. Nah itu apa sih rahasianya? Itu yang kita katakan mengenai in all circumstances give thanks. Nah mengapa perlu? Karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama karena give thanks in all circumstances itu mengingatkan kita pada sang pemberi. Kalau ada sang pemberi berarti ada yang diberikan. Ada yang menerima. Ya. Nah saya tuh punya 2 anak, Mbak Siska. Saya bisa memberikan mereka mainan, ya. Dan yang menarik, mereka itu bisa begitu sibuknya dengan mainan-mainannya sampai mereka lupa pada sang ayah yang memberikan mainannya. Ini orang tua semua pasti pernah ngalamin lah. Ya, jadi sampai akhirnya waktu saya mau main sama anak saya, Kinan, Kathleen, apalagi kalau saya keluar kota ya, itu saya bisa spend time dengan mereka. Tetapi mereka ternyata bisa sibuk sekali dengan mainan-mainannya. Dan itu bisa terjadi dengan manusia juga. Oke. Ya, jadi itu yang pertama. Itu yang pertama. Kita awalnya nggak ada pekerjaan ya, lalu kita sesuai agama kepercayaan masing-masing doa tuh supaya dapat kerjaan ya. Itu kan mainan kita sebetulnya yang diberikan ya. Dulunya nggak ada usaha, minta diberikan usaha. Punya mainan tuh. Ya. Dulu nggak dapat jodoh, minta diberikan. Yang sudah punya jodoh, sudah berkeluarga, dulu nggak punya anak, minta anak, diberikan. Itu mainan-mainan kita dan kita bisa itu sangat sibuk dengan semua mainan-mainan ini sampai kita lupa pada sang pemberi. Itu bisa loh. Nah, itu baru satu ya Pak Elo ya. Baru. Dari 3 alasan. Nanti kita akan mengetahui lebih banyak lagi. Sahabat Sonora, Anda bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan Anda. Silakan bergabung melalui nomor SMS Sonora di 0812 112 9200 atau bisa mention @sonora_fm92. Tetap bersama Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luku. Sahabat Sonora, kita kembali lagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, kali ini kita masih bicara mengenai tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dan tadi Pak Eloy sudah menyampaikan alasan kita bersyukur. Ada 3. Ada 3. Yang pertama tadi sudah. Yang pertama tadi sudah ya. Jadi untuk kita mengingat sang pemberi. Jadi kadang-kadang ya Mbak ya, kita bisa mengalami kesulitan ya, karena sang pemberi itu cinta banget. Ya, karena dia mau mengingatkan, beliau mau mengingatkan, kamu jangan terlalu sibuk dengan semua main-mainan itu sampai kamu lupa sama sang pemberi. Ya, yang kedua adalah melibatkan sang pemberi dalam pemberiannya. Ini penting juga. Maksudnya? Jadi gini Mbak, kalau kita di lampu merah, itu kan banyak yang minta-minta tuh. Kita bisa memberikan Rp1.000. Apakah Mbak Siska meminta laporan dari mereka ini? Saya berikan Rp1.000 ya. 1 bulan lagi laporkan loh. Ini Rp1.000 ini digunakan untuk beli rokok atau buat beli makan? Kan biasanya tidak. Jadi kita kasih saja. Nah kalau kita meyakini bahwa nafas yang kita dapat, hidup yang kita dapat hari ini, pekerjaan yang baik, bisnis yang baik datangnya dari Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah kira-kira Sang Pencipta ingin ikut terlibat nggak ya di dalam pemberian-pemberiannya itu, atau seperti di lampu merah tadi diberikan udah terserah kamu dah. Menurut Mbak Siska kira-kira beliau mau ikut terlibat atau pokoknya beliau kasih ya beliau udah nggak peduli lagi, terserah mau dipakai buat apa? Sepertinya beliau ya terserah mau dipakai buat apa. Sepertinya begitu ya. Sebetulnya tidak. Beliau ingin terlibat di dalamnya. Jadi ketika kita diberikan hidup, termasuk teman-teman yang jualan,
sahabat Sonora yang sekarang menjadi bisnismen yang mendengarkan kita, beliau ingin terlibat di dalamnya. Jadi rasa syukur itu kenapa penting? Karena yang pertama tadi supaya kita mengingat Sang Pemberi, jangan terlalu sibuk hanya dengan pemberiannya saja. Dan yang kedua, bukan hanya mengingat tetapi melibatkan Sang Pemberi, termasuk anak-anak kita, apakah lagi sehat atau lagi sakit, beliau ingin terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir adalah supaya kita bisa naik tingkat, Mbak. Iya, ternyata ada tingkatannya. Ada orang bernama James Fowler itu dari Emory University itu menuliskan sebuah buku dari hasil penelitiannya yang berbicara mengenai stages of faith. Ini berbicara mengenai bahwa dari berbagai keyakinan agama itu ada tingkat-tingkat keyakinan imannya. Dan seharusnya orang tuh belajar dari 0, jadi dia memberikan ada level 0 sampai level 6. Dan itu harusnya orang tuh berjuang tidak terus-terusan ada di level 0, tetapi naik ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan ke 6. Dan biasanya kita itu naik tingkat justru di saat kita lagi menghadapi masa-masa sulit. Di situ kita bertumbuh. Untuk apa? Di mana kita akhirnya kita tidak lagi hanya berhenti pada menikmati pemberian-pemberian, tetapi kita naik tingkat untuk menikmati dan bahkan mencintai Sang Pemberi lebih dari pemberian-pemberiannya. Ini penting sekali. Jadi kenapa kita berbicara mengenai give thanks in all circumstances? Karena ini berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah supaya kita bisa mengingat Sang Pemberi. Dan yang kedua, supaya kita bisa belajar melibatkan Sang Pemberi. Dan yang ketiga, yang bahkan lebih penting lagi adalah belajar untuk naik tingkat. Dari yang dulunya tuh hanya menikmati pemberian-pemberian, mobil mewah, rumah bagus, pekerjaan yang hebat, sales yang tercapai, sampai kita naik tingkat. Bahwa itu penting, tetapi yang lebih penting adalah justru berjumpa dan mencintai Sang Pemberinya. Iya, tapi pertanyaan dari Pak Yuda di Jakarta Selatan, ketika sepertinya saya sedang merasa bersyukur, tiba-tiba suatu peristiwa lain terjadi dan rasa syukur itu tiba-tiba berganti dengan kemarahan. Saya pikir bukan hanya Pak Yuda, saya, Mbak Siska, semua pernah mengalami hal yang sama. Tetapi kita berharap pencerahan hari ini menolong kita. Jadi ada 5 kemungkinan mengapa kok rasa syukur kita bisa berkurang, bahkan hilang, Mbak Siska. Yang pertama adalah karena kita itu syukurnya didasarkan pada sepotong kejadian. Sepotong kejadian. Iya. Ini kalau kita pernah mendengar kisah itu ya. Ada orang pergi keluar kota, kan naik pesawat. Ternyata di perjalanan macet. Sampai di airport ternyata terlambat dan ketinggalan pesawat. Nah ini kalau hati-hati kan bisa marah-marah, bisa kesel. Apalagi kalau itu keluar kota untuk urusan bisnis miliaran, bahkan triliunan, itu kan bisa marah-marah. Tetapi kalau 1 jam, 2 jam kemudian dia melihat ada berita mengabarkan bahwa pesawat itu ternyata kecelakaan, dia baru tahu bahwa ternyata kita tidak bisa rasa syukur itu didasarkan pada sepotong kejadian. Tetapi kan manusia itu seringkali, misalnya kita nggak capai target nih, lalu kita keselnya luar biasa. Ya, apalagi kalau misalnya kita sudah mulai usaha, ini kan ada juga tadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Sonora. Sudah berusaha sekian tahunnya dan ternyata kok nggak ada hasilnya. Nah pertama, saya mesti mengingatkan lagi, waktu kita berbicara mengenai give thanks in all circumstances, ini mesti melewati 4 syarat dulu loh Mbak. Yang kita minggu lalu juga sudah bahas, bahwa ternyata Anda mengalami kesulitan itu bukan karena Anda bermain-main dengan hukum alam. Ya, hukum alam itu hukum gravitasi. Hukum alam itu kalau Anda males ya pasti ternyata hasilnya tidak maksimal. Kalau Anda misalnya contoh aja berhubungan seks sembarangan orang maka dapat HIV AIDS, itu adalah hukum alam. Dan itu berhubungan mengenai Anda juga tidak menyalahgunakan kehendak bebas Anda. Anda juga tidak bermain-main dengan satanic intervention yang minggu lalu itu. Selama Anda tidak bermain-main dengan itu, maka kita berbicara give thanks in all circumstances. Maka bagi Bapak yang menanyakan, kan pertanyaannya, bagaimana cara menggerakkan hati untuk bersyukur bila sudah puluhan tahun berusaha dan berjuang, tapi ekonomi keluarga masih morat-marit? Nah jawaban saya Bapak, ini Bapak yang di Jogja, adalah definisi Bapak berusaha itu apa? Karena berusaha itu kalau berbisnis kita bicara 4P, itu yang paling gampang. Jadi produk Bapak itu pas nggak dengan pasar, produknya. Lalu pricingnya,
ini adalah mengenai harganya. Itu pas nggak dengan target pasar Anda? Yang ketiga berbicara mengenai place. Apakah Anda jualan di tempat yang strategis, lokasinya baik? Yang keempat bicara mengenai promotion. Apakah Anda melakukan teknik-teknik, strategi-strategi promosi yang baik? Kalau tidak, Bapak harus belajar. Gitu loh. Jadi berbicara mengenai persaingan-persaingan, branding. Apakah Anda membangun brandnya dengan baik? Waktu kita berbicara di Sonora ini mengenai Rave Sales Mastery, di mana kita berbicara relationship dengan pelanggan Anda. Apakah Anda memberikan senyuman? Apakah Bapak itu ketika berusaha, filosofinya adalah yang selama ini selalu saya ingatkan, bahwa bisnis, selling is always about giving and serving, memberi dan melayani. Bapak melakukan itu atau tidak? Waktu berbicara mengenai value added selling, di situ ada creativity, di situ ada caringnya kepada pelanggan. Bapak melakukannya tidak? Karena kalau Bapak melakukannya, engagement akan muncul dari customer. Nah, ini berbicara mengenai berusaha. Ini semua yang kita bicarakan. Kalau Anda sudah melakukan semua itu, nah baru kita berbicara mengenai give thanks in all circumstances. Kalau Anda belum melakukan bagian Anda, ya Anda mesti melakukannya juga gitu loh. Oh, baik. Jadi intinya adalah berusaha. Berusahanya yang seperti apa? Bagian kita harus dikerjakan dengan baik. Setelah Anda melakukan bagiannya dengan baik, ternyata circumstancesnya masih tidak memihak. Di situ ada saya dan saya belajar untuk give thanks. Karena ujungnya pasti baik, walaupun sekarang kelihatannya kok sulit amat. Nah itu menarik lagi tuh. Kelihatannya sekarang sulit, ternyata ujungnya yang kita belum tahu itu ya. Betul. Pak Eloy. Mohon nanti diberikan pencerahan lebih banyak lagi. Dan bagi para sahabat Sonora, kita masih membahas mengenai tema mengucap syukur dalam segala keadaan. Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda lewat SMS Sonora di 0812 112 9200. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Sahabat Sonora, terima kasih Anda tetap bersama kami setiap Rabu pagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan topik kita kali ini masih mengenai bersyukur dalam segala keadaan. Tadi tersisa penjelasan dari Pak Eloy di benak saya bahwa kelihatannya ini sekarang sulit nih Pak Eloy. Kita tidak tahu bahwa di ujungnya itu sesuatu yang berharga sedang menanti yang menarik. Betul, betul. Selama kesulitan yang ada sekarang itu bukan karena Anda salah menggunakan kehendak bebas Anda yang namanya human free will. Dan Anda juga bukan karena bermain-main dengan hukum alam, artinya malas-malasan. Dan juga tidak bermain-main dengan kekuatan gelap begitu ya. Maka Anda sebetulnya dan saya mesti selalu belajar. Kalau ada kesulitan datang, ngomongnya begini, sulit ini besar gunanya. Tetapi bukan cari-cari sulit ya. Beda sekali nih. Nah apa itu? Itu seperti Pak Nelson. Ini almarhum sudah ya. Itu yang selama 27 tahun di dalam penjara. Dan itu adalah hal kesulitan yang dihadapinya. Tapi kenapa bisa dilewati dengan rasa senyum, positif, syukur? Karena pada akhirnya ternyata beliau itu menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan kita bisa melihat kemajuan Afrika Selatan yang hebat itu hasil ya. Perjuangannya hasil dia perjuangannya. Ya. Jadi teman-teman apapun yang sedang terjadi saat ini, selama Anda itu melihat, Anda sudah melakukan bagian Anda dengan baik. Tapi tolong catat itu ya. Karena Mbak Siska, ada yang namanya defense mechanism. Ini sebetulnya bagian dari teori-teori dalam psikologi. Ada 10 macam defense mechanism. Yaitu di mana orang ketika dia gagal, itu dia mencari pembenaran-pembenaran diri. Dan salah satu pembenaran diri itu adalah ketika seseorang mengatakan begini, ya sudahlah, bersyukur saja. Nggak boleh. Kalau Anda belum melakukan yang terbaik, nggak boleh ngomongin kata-kata itu. Lakukan dulu yang terbaik. Itu telepon dulu itu customer-customernya itu. Visit dulu customer-customernya. Presentasi dulu. Hafal produk. Hafal atribut-atributnya. Bangun brandnya. Bangun pagi. Pulang malam. Lakukan semuanya dulu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau memang ternyata itu hasil belum seperti apa yang Anda harapkan, itu yang saya maksudkan give thanks, karena Anda sedang dibawa pada tingkat berikutnya. Iya. Nah, sekarang gini Pak Eloy, kembali ke masalah mengapa rasa syukur kita bisa berkurang, bahkan hilang. Tadi kan contohnya ketinggalan
pesawat ya. Karena itu berbicara mengenai kita tuh menilai hidup itu berdasarkan sepotong cerita. Padahal hidup tuh nggak pernah datang sepotong-sepotong, nggak pernah diberitakan sepotong-sepotong gitu loh. Ada hal lainnya? Ada yang kedua, yang namanya adalah kita itu syukur kita itu seringkali didasarkan pada apa yang hilang. Ya. Seperti apa nih misalnya? Ya, misalnya kita sehat, tiba-tiba sakit, kan kita kehilangan kesehatan. Ini berbicara mengenai dua orang sahabat di satu desa. Mereka suka berburu, Mbak. Waktu suatu hari mereka pergi ke tengah hutan, itu ternyata mereka bertemu dengan serigala yang sangat ganas. Mereka hanya punya dua pilihan. Pertama, lari, yang kemungkinan juga akan dikejar, atau berjuang dengan peralatan yang ada di tangan untuk apa? Merubuhkan, membunuh serigala ini. Dan mereka memutuskan apa? Ayo kita lakukan semampunya untuk apa? Kita bunuh saja. Nah ternyata tapi mereka berhasil. Setelah kira-kira 20 menit, 30 menit mereka berhasil membunuh serigala ini. Tetapi waktu sementara proses itu kan serigala nggak tinggal diam. Jadi akhirnya satu dari sahabat ini 9 jarinya digigit putus, Mbak. Tinggal 1 jempol. Sahabat yang satu lagi jempolnya digigit habis. Tapi masih ada sisa 9 jari. Nah pertanyaannya kepada sahabat Sonora, siapa yang lebih banyak bersyukur setelah nanti mereka dibantu kembali ke desa mereka, setelah 3 bulan mereka sembuh. Tetapi ya tadi itu, yang satu 9 jarinya buntung, tinggal 1 jempol. Yang satu lagi jempolnya buntung, masih ada 9 jari. Pertanyaannya sederhana. Secara umum siapa yang lebih banyak bersyukur? Yang kehilangan 9 atau yang kehilangan 1, Mbak Siska? Yang kehilangan 1. Yang kehilangan 1. Secara umum begitu ya. Tapi dalam kisah ini ternyata kita diajarin yang kehilangan 1, dia jalan dari satu rumah ke rumah tetangga ngomong, lihat nih jari saya ini putus. Gimana sih? Katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya sudah hitung ada 1001 hal yang tidak bisa saya kerjakan lagi dengan baik gara-gara saya kehilangan 1 jempol ini. Tetapi yang kehilangan 9 jari itu dia masih bisa ngomong. Saya masih bisa bersyukur walaupun 9 jari saya itu hilang. Lah kenapa kok bisa? Karena cara hitungnya. Cara hitung yang pertama adalah dia menjalani hidup berdasarkan apa yang hilang. Cara hitung yang kedua adalah menjalani hidup justru menghitung berdasarkan apa yang masih tertinggal. Ini filosofi yang dari dulu kala, tapi seringkali kan kita lupa. Iya. Jadi makanya orang Jawa itu kan filosofinya bagus. Untung masih tersisa. Jadi filosofi yang kedua. Kenapa kok kita seringkali kehilangan rasa syukur dan bahkan ya akhirnya kita hidup itu menjadi tidak semangat? Karena ya tadi itu kita selalu menghitung apa yang terhilang. Fokus pada yang hilang, bukan apa yang kita miliki. Kalau fokusnya pada yang hilang, tidak mungkin bisa bersyukur. Karena setiap detik kita itu sebetulnya sedang kehilangan sesuatu. Makanya Henry Nouwen itu pernah ngomong, perjalanan hidup adalah perjalanan dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain. Kita sekarang lagi kehilangan waktu yang tidak mungkin bisa kembali. Mungkin kita kehilangan kesehatan. Kalau nggak kehilangan kesehatan, mungkin kehilangan materi. Nggak hilang materi, mungkin pasti kita kehilangan sesuatu. That's the nature of life. Itu alaminya daripada hidup. Tapi bagaimana belajar untuk bersyukur in all circumstances? Ya itu tadi. Hitung apa yang tersisa. Oke. Nah, mengapa rasa syukur kita bisa berkurang bahkan hilang? Melihat dari tadi pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora, itu ada hal lain tidak yang biasanya kurang kita perhatikan, Pak Elo? Ada. Yang ketiga. Apa? Yang ketiga itu bicara mengenai kita itu ya seringkali syukur kita didasarkan pada pemberian. Banyak, Mbak, itu dalam agama apapun ya, keyakinan apapun, bisa jadi mereka beragama karena meminta supaya diberikan ini dan diberikan itu. Boleh nggak? Boleh, tetapi sebetulnya kurang tepat. Karena keyakinan itu sebetulnya bukan untuk pemberiannya ini loh, tetapi untuk berjumpa dengan sang pemberinya. Nah, saya kasih contoh nih. Katakanlah saya orang kaya raya, saya punya istri bernama Kim. Lalu saya berikan dia uang banyak, dia bisa punya mobil, bisa bahkan kalau dia mau apartemen yang bagus, mau nginep di hotel mana, mau jalan-jalan ke luar negeri, bisa. Tapi suatu hari saya pulang dari training, saya tuh kepikir sebetulnya istriku itu mencintaiku karena semua pemberian-pemberianku atau karena dia mencintaiku apa adanya sih? Aku pingin tahu, Mbak.
Makanya itu suami-suami yang kaya raya itu mungkin pernah bertanya hal yang sama. Ini sebenarnya istriku ini sebenarnya cintanya apa sih? Itu Randy senyum-senyum loh. Iya. Luar sana ya. Jadi kita pengen tahu, Mbak Siska tahu gimana cara untuk mengujinya? Iya, gimana caranya tuh Pak? Caranya ya saya pulang, saya ambil seluruh mobil-mobil, semua kunci mobil, kunci apartemen, saya ambil semua uang yang ada, credit card, ATM semua saya ambil. Sampai istriku nggak punya apa-apa lagi. Istriku berdiri di hadapan saya dan saya bertanya, Kim, do you still love me? Wah, Kim, masihkah kamu mencintaiku? Dan jawabannya? Kalau dia mengatakan ya, aku tahu itu cinta sejati. Tetapi kalau dia ragu-ragu, kemungkinannya sih enggak loh, dia cinta saya itu karena pemberian-pemberian saya. Manusia tuh sebetulnya dalam hubungannya dengan Sang Pencipta bisa seperti ini, Mbak. Sebetulnya banyak orang yang mungkin merasa menjaga kelakuan yang bersih karena diberikan kekayaan. Tapi waktu nanti ternyata semua diambil, masih ada nggak? Kalau masih ada, berarti selama ini imannya itu sejati. Dan Tuhan tuh bisa mengizinkan penderitaan terjadi untuk menguji. Sebetulnya cintamu itu sebetulnya sejati apa enggak sih, Siska, katanya. Begitu loh pertanyaannya. Ini serem juga ya topik kita pagi hari ini ya. Ini menarik karena bawa-bawa cinta dan pasangan nih Pak Elo ya. Makanya karena ini menarik sekali. Karena apa? Maka ketika sahabat Sonora lagi mengalami kesulitan, dan sekali lagi, Anda sudah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan Anda masih sulit, maka di tengah kesulitan itu Anda seharusnya bukan bertanya, Tuhan di mana? Katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang mana? Enggak, Anda harus duduk dan dengarkan. Tuhan lagi ngomong begini, di mana cintamu? Karena cinta yang sejati diuji di saat hidup sedang di tengah kesulitan yang begitu besar. Nah, sahabat Sonora, tapi bagaimana ya kalau rasanya kita meminta atau ngobrol sama Tuhan, sepertinya kok Tuhan diem aja ya. Kayak masuk rumah tapi ada orangnya atau enggak sih sebenarnya ya. Bisa terjadi juga. Gitu ya. Nanti kita tanggapan langsung dari Pak Elo Zaluku. Dan bagi para sahabat Sonora, masih tentang tema bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan Anda. Nanti kami akan kembali lagi masih di program Sales Mastery and CEO Director Update with Elo Zaluku. Sahabat Sonora, kita sampai di segmen terakhir, Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan masih mengenai bersyukur dalam segala keadaan, mengapa rasa syukur kita bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Tadi sudah disampaikan contohnya oleh Pak Eloy. Tetapi adakah sesuatu hal yang luput dari perhatian kita Pak Eloy? Masih ada yang luput nggak nih? Bisa. Satu kali lagi ya, bahwa teman-teman bicara mengenai hidup, berbicara mengenai dua hal. Theocentric dan motivation. Jadi ini harus dua-duanya digabungkan. Saya menuliskan buku Success Triangle. Saya memberikan training di mana-mana mengenai Success Triangle. Itu apa? Itu bagian dari motivation. Jadi angle yang pertama itu personal mastery, di mana kita attitude, sikapnya harus baik, pikirannya harus positif, kita harus punya goals, kita harus bekerja keras, waktu ada masalah kita harus endure, kita harus tekun, kita harus bertahan. Lalu yang kedua berbicara mengenai interpersonal mastery. Apa itu? Ini bicara mengenai teamwork, kerja sama tim. Kita harus punya people skills yang baik, kita harus punya communication skills yang baik, dan kita harus mengerti bagaimana bekerja dalam tim. Lalu yang paling atas itu bicara mengenai leadership mastery. Apa itu? Setelah kita punya personal mastery dan interpersonal mastery, maka kita menjadi seorang pemimpin, di mana pemimpin itu berbicara mengenai yang pertama, itu change. Itu berbicara bagaimana mengelola perubahan. Dan mengelola perubahan itu berbicara mengenai influencing people, mempengaruhi orang lain. Kalau kita sebagai seorang manager, dan kalau kita sebagai seorang CEO, bagaimana kita mempengaruhi seluruh tim untuk menuju pada visi yang sudah kita tetapkan. Itu dari Success Triangle. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena Anda melakukan ini, Anda lakukan dengan baik, ternyata masih sulit. Nah, di situ Anda belajar mengenai apa? Give thanks in all circumstances. Oke, now kita sudah berbicara mengenai tadi ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena kita menjalani hidup, kita bersyukur itu karena sepotong cerita. Nggak boleh ya. Kita juga kadang-kadang karena apa yang hilang.
Dan tadi kita berbicara mengenai hanya berfokus pada pemberian. Ada kemungkinan yang keempat, kenapa kita bisa kehilangan rasa syukur. Apa itu? Karena nggak rutin dilatih, Mbak. Oh, perlu dilatih. Harus dilatih. Jadi ini berbicara mengenai seorang pengemis. Itu dia, Mbak, sudah 2 tahun terakhir, aduh sulit sekali dapat makan. Dan dia mendengar waktu Jumatan itu ya, Ustadz bicara bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mendengar pastor juga ngomong yang sama. Mendengar pendeta juga ngomong yang sama. Tapi dia dapat makan yang susahnya setengah mati. Jadi dia pernah ngomong begini, Tuhan katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku nggak minta mobil Tuhan. Aku cuma minta makan saja kok susahnya setengah mati. Bukannya dikasih makan, istrinya jatuh sakit. Ya, dan jatuh sakit. Dan apa sakitnya? Sakit yang sulit sekali untuk disembuhkan. Waduh, dia marah luar biasa. Dan sampai harinya dia berdoa sesuai agama keyakinannya. Yang intinya adalah Tuhan, kalau Tuhan itu baik, tolong tunjukkan Tuhan bahwa Tuhan baik. Kalau enggak, aku nggak mau percaya lagi nih katanya. Oh, ternyata setelah 2 minggu istrinya makin sakit, dia makin kurus karena nggak dapat makan yang cukup. Nah, akhirnya suatu hari dia datang, Tuhan, udahlah, ini doa saya yang terakhir. Kalau Tuhan memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tolong tunjukkan. Wah, ternyata tiba-tiba dia mendengar ada suara. Ayo, kumpulkan batu-batu di sekitarmu. Ya kaget. Dia dengar lagi, loh, nggak ada suara. Lalu akhirnya dia ikutin aja. Dia kumpulkan batu-batu, tapi karena dia lapar, dia cuma kumpulkan sekitar 10-12 batu, lalu dia tertidur. Waktu bangun pagi, waduh dia kaget luar biasa. Kenapa? Karena semua batu yang dikumpulkan itu, waduh ternyata berubah jadi batangan emas. Kira-kira bersyukur nggak dia? Bersyukur sih, tapi kok coba kalau tadi ngumpulin lebih banyak ya. Sedikit. Bersyukur banget. Tetapi baru sekitar 10 menit bersyukur, dia ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, ngomong dong. Kalau ternyata semua batu ini jadi batangan emas, aku janji semalam aku nggak tidur sampai pagi kumpulkan batu di seluruh desa ini dan desa-desa yang lain. Iya. Now, saya harap sahabat Sonora mengerti intinya. Kita ini sahabat Sonora, tadi persis ada pertanyaan kan minggu lalu ya. Udah dapat pekerjaan, dapat gaji, semakin besar gajinya bukannya bersyukur. Tapi kok rasanya malah kurang ya? Iya, karena syukur itu harus dilatih, Mbak. Kapan dilatihnya? Mulai dari sekarang. Syukuri apa yang ada sekarang. Itu yang terjadi. Dan alasan yang kelima dan terakhir sebagai penutup segmen kita hari ini, kita bisa nggak bersyukur dan bahkan kita bisa putus asa, Mbak, karena kita merasa didiamkan. Itu nggak tahu ya. Dari pengalaman Mbak Siska, pernah nggak sih meminta sesuatu, jawabannya bukan tunggu, jawabannya bukan tidak, jawabannya bukan ya. Nggak ada jawaban. Iya. Nggak ada jawaban. Itu seperti orang mengetuk pintu surga dan nggak ada jawaban. Itu kalau kita saya nggak tahu ya, sahabat Sonora pernah mengalaminya nggak? Kalau ada yang pernah mengalaminya, ayo dong sharing ya, SMS ya, dan berikan kesaksian gitu ya. Tetapi ini sulit sekali. Minggu lalu kan kita sudah bahas seperti macet gitu loh, Mbak. Iya. Kalau nggak tahu apa penyebabnya, rasanya masih penasaran. Tapi kalau tahu, oh ternyata ada pohon tumbang, oh ternyata ada kecelakaan, kayaknya lebih lepas gitu, lebih puas. Banget, ya. Tapi ternyata ya tadi itu, nggak selalu ada jawabannya. Ini saya membaca sebuah buku judulnya It's Not Fair. Ini ditulis oleh Wayne Mark dan Deborah Howard. Itu berbicara mengenai kisah Camelia dan Freddy. Camelia itu menikah dengan Freddy, ya. Lalu setelah sekian tahun mereka tidak punya anak. Sampai akhirnya Freddy suaminya sering pulang malam dan bahkan ya beberapa waktu terakhir sering lembur di kantor. Padahal kata istrinya, merasa istrinya sebetulnya bukan pekerjaan. Nah setelah ditanya memang karena Freddy itu ingin sekali pingin punya anak. Tapi selama 8 tahun lebih nggak dapat anak. Jadi akhirnya dia sering bahkan nggak pulang. Nah akhirnya sesuai dengan agama keyakinannya si Camelia ini berdoa supaya diberikan anak. Ternyata dikasih loh. Ya, tapi ternyata anak yang dikandungnya itu setelah 3 bulan diperiksa, kata dokter ternyata anak ini cacat. Ada 2 kemungkinan, gugurkan atau dilanjutkan. Atau lanjutkan. Nah Camelia ini merasa aduh lanjutkan saja. Tapi dengan keputusan itu suaminya Freddy ini justru pergi meninggalkan dia dan pergi dengan gadis yang lain. Ini true story, ada di dalam buku It's Not Fair. Nah apa itu? Jadi akhirnya si Camelia ini bertanya. Kenapa?
Aku minta suami dikasih, tapi selama 8 tahun nggak dapat anak. Sekarang aku minta anak, justru dikasih anak yang cacat. Sekarang udah dapat anak cacat, suamiku juga pergi. Ini kan nggak gampang, Mbak Siska. Nah, apa hubungannya dengan self mastery? Teman-teman, kita bisa mengalami hal ini, dan mungkin Anda sedang mengalaminya sekarang ini loh. Dan dia minta, berdoa, meminta, bertanya. Silent, nggak ada jawaban. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, biasanya apa sih respon orang ketika tidak ada jawaban? Yang pertama adalah disimpulkan kemungkinan besar Tuhan tidak peduli. Bahkan ditolak, dan yang terakhir bahkan mungkin mati. Makanya banyak orang yang kehilangan imannya di saat mereka lagi banyak masalah. Karena mereka merasa apa? Kayaknya Tuhan udah gak ada. Sebetulnya teman-teman, sebagai penutup, yang pertama adalah ketika Anda didiamkan, ingat bahwa memang kadang-kadang harus didiamkan karena itu sebuah keharusan. Kenapa keharusan? Minggu lalu saya udah ngomong mengenai Job, Ayub. Nggak boleh dikasih tahu. Karena kalau dikasih tahu, itu membocorkan soalnya. Itu seperti apa itu ujian-ujian SD itu. Nggak boleh dibocorkan dong. Jadi itu ujian. Bukan ujian lagi namanya. Jadi jalanin saja. Yang penting pastikan kesulitan ini bukan karena Anda buat sendiri. Yang buat sendiri ini istrinya mau nambah-nambah terus. Itu bikin-bikin sulit sendiri. Yang kedua adalah sebetulnya yang namanya itu kesulitan. Kalau Anda sedang minta apa jawabannya dan didiamkan, itu sebetulnya Anda sedang diajar untuk apa? Untuk bergantung pada Sang Pencipta. Dan yang ketiga, bahwa sebetulnya Anda itu, ini loh, tidak selalu didiamkan itu berarti Tuhan mati. Tidak. Justru bisa jadi Sang Pencipta lagi berkarya, lagi bekerja. In all circumstances, kita harus belajar bersyukur. Selama kesulitan itu bukan karena Anda yang buat-buat sendiri. Sahabat Sonora, hanya sampai di sini kebersamaan kita. Saya Anton dan Siska. Saya Eloy, katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling. Happy selling. Happy selling.